Jadi akan selalu ada hal baru. Malah aku kalau nggak dikasih pelayan kok tantrum gitu. Kayak mau pelayanan. Enggak. Ini kan pemusik ya, kita berdua pemusik ya. Saya juga pemusik. Iya, kalau Bagaimana nih cara kalian biar bisa keluar dari situ gitu? belum lagi. Enggak. Lanjut. Oh, bertobat. Suatu hari kok terkirim ke Jakarta lewat parcel. Gimana? Halo teman-teman, kembali Halo. lagi di podcast History. Di mana di podcast ini kita akan membahas cerita tentang aku, kamu, dan kita semua. Teman-teman, kita balik lagi dengan aku Melvi, dan ada Ricky, ada Korean, ada Very Bass. Again and again. Oke teman-teman, di hari ini kita akan bahas topik yang menarik nih, yaitu tantangan dalam melayani. Nah, kita kan melayani udah lama nih, pasti kan kita ada yang namanya fase-fase bosen lah ya. Fase-fase bosen. Wah, banget. Iya kan, fase-fase bosen, fase-fase, aduh kayaknya gue melayani buat apa ya, kayaknya cuma jadi rutinitas gue doang gitu nih. Nah, pasti kita semua pernah mengalami itu. Bagaimana nih cara kalian biar bisa keluar dari situ gitu? Belum lagi. Enggak. Lanjut. Oh, Keluar dari apanya nih? keluar dari dari apa? fase itu. Misalkan Oh, sekarang dari kita lagi fase bahas bosan itu. bosen. Bukan keluar dari melayaninya kan? Bukan. Jangan salah tangkap. Keluar dari fase bosen itu. Gitu. Bisa nggak ya? Mungkin dari nggak tahu, terserah kalian siapa yang mau duluan jawab. Dari Melvi dulu mungkin gimana? Oke, dari saya. Makasih ya. Oke, kalau aku tuh mulai jenuh itu gara-gara abis pas COVID itu loh. Jadi kan pas COVID itu kita gereja di rumah kan. Gereja di rumah, buka laptop, buka HP, pas PW ikut nyanyi, pas khotbah tinggal gitu. Terus kita kan juga kagak ada melayani apa-apa nih. Melayaninya juga rekaman ya waktu itu tapping. Dan di situ kan pas kalau tapping itu aku kan emang basicnya tuh penari kan. Maksudnya pelayanan awalnya penari. Itu tuh jadi kayak nggak ada di tapping gitu. Maksudnya jarang dipakai. Jadi saya tuh kagak ada melayaninya kalau urusan melayani di gereja. Jadi abis dari COVID itu, pas udah masuk nih peralihan ke sesudah COVID kayak, lah kok rasanya jadi udah beda gitu, udah nggak ada apinya lah. Kalau bisa dibilang udah nggak ada apinya, jadi ngerasanya pelayanan jadi rutinitas aja gitu. Nah caranya gimana buat keluar dari situ? Bertobat. Sangat merangkum ya. Bertobat ya kayak jadi mikirin lagi gimana ya dulu gue pas gue lagi punya apinya gitu, jadi kayak pengen ngerasain api itu lagi, ya nyari Tuhan lagi, terus jadinya kayak ngebangun hubungan lagi sama Tuhan, karena jujur ya pas masa-masa COVID tuh ngerasanya tuh kayak udah lost banget lah, jadi lost banget, jadi kayak udah gak ada gairah lagi buat melayani Tuhan, kalau aku sih gitu. Nah kalau yang lain nih gimana? Nih, Kobas lagi lihat catatan banyak deh. Keluar dari kejenuhan kan? Sulit sih. Bagaimana kau dulu di masa jenuhnya? Mengalami masa-masa jenuhnya? Masa jenuh itu akan datang kapan aja sih. Kan manusia itu kan sifatnya dinamis ya. Perlu sesuatu yang baru setiap hari gitu loh. Bahkan setiap saat kan. Setiap hari, setiap saat tuh butuh sesuatu yang baru, dinamis. Jadi kalau misal seandainya dalam pelayanan itu monoton, gitu-gitu aja, nggak ada something yang spesial, jenuh itu pasti akan nyerang. Cara untuk ngatasinnya sejujurnya sulit. Karena kan biasa kalau misal seandainya manusia yang dinamis itu kan butuh pertumbuhan ya. Contoh misalnya, pokoknya tuh paling simple tuh bawa analoginya dengan fitness lah, itu udah paling mudah. Kayak kita ngangkat yang 10 kilo, masa iya ada 1 tahun ke depan masih 10 kilo? Pasti naik dong, iya, betul, which is akan lebih berat tantangannya, tapi juga kita akan lebih bertumbuh. Sedangkan kalau dalam pelayanan tidak ada sebuah kejutan, tantangan, ada something yang new untuk kita bisa berkembang lebih lagi, itu pasti akan stuck deh. Contoh misalnya kayak musiknya gitu-gitu aja, itu simple. Ini kan pemusik ya, kita berdua pemusik ya. Saya juga pemusik. Iya, kalau musiknya gitu-gitu aja setahun is okay ya, setahun oke. Udah masuk tahun kedua, tahun ketiga, kalau misal gitu-gitu aja, percayalah kita akan jenuh. Cuma gimana cara keluarnya secara manusiawi sulit. Kita harus balik lagi ke motivasi awal. Kita pelayanan untuk siapa? Pelayanan untuk siapa dan kenapa? Kenapa harus melayani? Itu ada pertanyaan tuh. Kenapa harus melayani? Jadi dari situ tuh mikirnya lebih ke ya udahlah,
pelayanan untuk udah tahu motivasi untuk siapa, ya udah berkembang atau nggak berkembang, mungkin jalannya adalah Tuhan pengen bawa kita lebih berkembang di tempat lain. Contoh misalnya di dunia kerjaan. Atau mungkin dimanapun kita berada, mungkin di situ kita berkembangnya. Mungkin di dalam enggak. Atau terbalik. Mungkin di dalam kita berkembang, di luarnya malah stuck. Itu jadi PR tuh buat kita semua. Kalau begitu bisa nggak alasan jenuh melayani di gereja itu jadi alasan orang pindah gereja? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi dia nggak nemuin something new. Dia nggak nemuin yang ngebuat dia tuh bertumbuh. That's why Jadi nyari sebenarnya challenge tuh, baru. iya sebenarnya tuh apa ya? Bisa jadi itu adalah sebuah ujian buat kita tersendiri. Gimana di saat kita, kan kita manusia tuh maunya happy aja ya. Iya. Maksudnya, wah udah dikasih pelayanan happy kan, endorfinnya kan naik kan. Tapi ketika udah ada nggak ada pertumbuhan, di situ kita diuji. Dalam arti tuh, wah udah nggak bertumbuh nih, musiknya gitu-gitu aja. Di situ kita diuji dalam arti masih tetap setia gak di gereja lokal. Pengen nggak ada keinginan pengen pindah gak kayak gitu. Pasti setiap orang diuji di situ. Cuma mikir lagi gini, kayak Koko juga pernah lah ada keinginan untuk pindah gereja karena kan pengen get something new, get something yang bikin bertumbuh kan. Tapi di dalam hati tuh mikir lagi, apa iya kalau misalnya pindah gereja adalah sebuah jawaban? Bisa jadi lingkungannya saja yang baru. Challenge-nya tetap sama. Sama aja. Dalam arti ya bisa aja dia juga ngalamin stuck. Kita cuma pindah dari gereja yang gitu-gitu aja ke gereja yang gitu-gitu aja. Sama gitu loh. Maksudnya dalam arti ya tetap ada pelayanan, tetap ada pujian dan penyembahan, tetap ada khotbah, sama aja. Cuma beda orang saja. Apakah iya kita siap untuk pindah untuk sesuatu yang mungkin mereka juga ya gitu-gitu aja. Pada akhirnya kan pelayanan adalah sebuah rutinitas. Setiap minggunya kan. Bagaimana sebuah rutinitas itu ketika kita menghadapin itu walaupun nggak ada pertumbuhan yang signifikan, tapi kita tetap melayani dengan setia. Iya. Nah, itu sulit. Balik lagi ke motivasi awal kan. Kita pelayanan untuk siapa dan kenapa? Kayak gitu. Jadi kuncinya harus tahu motivasinya ya, motivasi Pelayanan awal. untuk siapa? Kalau pelayanan untuk gereja, organisasi, untuk rekan pelayanan, nggak akan ada yang bisa bertahan sih. Nggak akan lama pasti ya. Pasti juga ada kepahitan di situ, sakit hati. Apalagi kalau misalnya lihat leadernya atau mungkin rekan pelayanannya pasti kecewa. Jadi jangan lihat Manusianya. satu garis lurus, tapi garis ke atas, which is Bener Tuhan sih. itu sendiri. Kayaknya banyak banget, maksudnya pengalaman-pengalaman yang kesel sama leadernya ya, kalau dalam pelayanan itu ya. Kenapa? Karena leader itu kan sosok ya, yang di atas kita, yang which is kita tanpa punya ekspektasi pun secara alam sadar kita, di luar alam sadar kita tuh kita menaruh harapan sama mereka untuk bimbing, untuk bisa jadi teladan, untuk bawa kita bertumbuh. Kalau leadernya saja tidak ngajak kita bertumbuh, gimana kita bisa istilahnya tetap respect sama dia gitu loh. Yes, Pasti ada sebuah ekspektasi yang tidak bertemu dengan realita, akhirnya jadinya sakit hati. Gitu. Betul, oke. Nah kalau kamu Rik? Kalau saya nggak pernah, belum nemu rasa jenuh karena kan ketemu hal baru lagi kan. Kayak dari media, terus media udah dari handycam, terus nanti tiba-tiba ke lighting kan belajar sesuatu yang baru lagi. Jadi ada semangat baru lagi. Terus drum yang tadinya nggak bisa apa-apa kan, terus belajarnya setengah-setengah, pindah sekolah sana, pindah sekolah sini. Terus sekarang nemu sekolah baru lagi. Ya masih bertumbuh. Masih dapat sesuatu yang baru terus sih. Oke. Nah kalau kalian nih? Korean ya? Apa ya? Kayaknya aku belum ada bosan sih ya. Oh iya. Mungkin ya, apakah aku terlalu naif kali yang bilang Terlalu gitu ya. naif. Tapi sejauh ini sih belum. Cuma kalau kesel-kesel dalam pelayanan ya ada gitu. Tapi kalau untuk bosannya belum, karena kayak drum hari ini kok pelayanan di drum itu suatu jawaban Tuhan. Karena kalau nggak salah kok pernah cerita waktu SMP kok main ke tempat teman di mana tempat itu adalah menara doa, terus ada drumnya, kita sering main aja di situ. Terus satu hari pas kita lagi main kok kepikiran seru kali ya main drum untuk Tuhan di gereja gitu.
Nah, jadi waktu SMP. basicnya emang Koko bener cuman kepikiran gitu doang gitu Iya, sebelum cuman ke bilang main gitu drum? doang gitu. Seru kali ya main drum di gereja untuk Tuhan gitu. Suatu hari kok terkirim ke Jakarta lewat parcel. Gimana? Paket Kargo Lion, ya? Lion. Lewat kargo ya? Lion kan, Lion parcel kan Lion ada ya. parcel. Lion. Oh, nyampe Jakarta terus Tuhan bawa ke sejauh ini jadi pemain drum, dijawab gitu. Suatu hari waktu kau main drum ingat nggak Rian waktu itu kamu lagi ngomong gini terus ini jawabannya gitu. Jadi sampai hari ini yang bikin Koko bosan belum ada gitu. Terus Koko juga pernah ngomong dalam hati waktu di gereja di Sumatera, waktu lagi sesi khotbah lah gitu pendetanya. Terus Koko juga ngomong, gimana ya rasanya jadi pembicara di depan itu gitu. Jadi kayak pendeta gitu. Enggak lama kemudian terjadilah Koko di youth bisa sharing gitu. Nah, itu juga sama Tuhan bawa ke situ lagi. Ini Rian dari yang pernah kamu omongin waktu itu gitu. Jadi sampai hari ini kok belum ada bosan karena ya tadi mungkin kok karena orangnya suka tantangan ya. Jadi kalau ada hal baru belajar gitu. Kayak awal kesini yang ngurusnya pelayanannya apa? Pelayanannya ngurus gereja, bersihin gereja, rapi-rapi segala macam. Kemudian di jam ibadah kok pergi ke sound system, belajar sound system secara otodidak. Ketika ada yang lagi orang luar kita panggil untuk setting ulang sound system, kok belajar sama dia, sama beliau. Jadi karena suka hal-hal teknis terus belajar gitu, senang terus dibawa ke drum. Terus kita lagi ada media yang seperti ini gitu, kayak tadi kata Ricky gitu. Jadi akan selalu ada hal baru. Malah kok kalau nggak dikasih pelayanan kok tantrum gitu, kayak mau pelayanan. Enggak. Bener nih. Begitu, enggak. Karena mungkin udah terlalu sering melayani. Mungkin ya karena aktif terus kan. Iya, Jadi iya. kan waktu itu kan Koko juga pernah dicutikan kan. Beberapa waktu ya. Tahun lalu ya? Iya, sebulan waktu Koko gondrong tuh. Kayaknya nggak tahun lalu udah lama Ada kayaknya. 2 tahun ya kalau Iya. nggak salah ya. 2 tahun lalu ya. akhirnya. Jadi karena memang ada ide kita nggak boleh cowok berambut panjang ya. Jadi ya udah Koko sempat dicutikan gitu waktu itu. Jadi ya udahlah gitu di situ doang. Walaupun itu Koko pengen pelayanan sekali waktu itu gitu. Tapi pas dicutikan ada kayak yang kosong gitu nggak kok? Nggak ada kepahitan nggak? Jangan Itu bahas dia itu. pertanyaannya. Kepahitannya Pertanyaannya enggak, itu. kekesalannya ada. Kenapa sih perkara gini doang kan Koko juga ada sebelumnya udah izin ke pihak yang Iya. yang paling paling berpengaruh lah gitu. Tapi ya memang ada beberapa hal yang memang harus kita waktu itu dia diperbincangkan memang harus ya sudah gitu daripada kemana-mana kita keep di sini terus ya udah Koko ngalah gitu. Akhirnya ya udah bulan depannya Koko potong. Udah segini itu Akhirnya udah bisa ya. jadi iklan sampo tuh kayak gila. Potong gitu. Oke, tadi Melvi keinget yang Koko bilang, Koko sempet ngomong dalam hati kan, kayaknya seru ya jadi pemain drum. Setelah dipikir-pikir kayak dulu aja juga kayak gitu deh. Pas lagi di sekolah minggu, kan ada beberapa lah ya sesekali di sini ngeliat penari gitu. Kayak kayaknya mau ya jadi penari, kayak seru gitu. Terus tiba-tiba dijawab Tuhan, terus tiba-tiba nginget lagi, lah lu udah dikasih pelayanan jadi penari, kok tiba-tiba lu ngerasa lu bosen, lu jenuh gitu. Itu kayak mikir kayak gue kagak tahu diri deh. Maksudnya lu udah dijawab doanya, lu udah dikasih nih apa yang lu mau, tapi pas ketika lu udah dikasih, lu malah ngasih ke Tuhan ini setengah-setengah gitu. Jadi ngerasa ketampar juga sih. Tiba-tiba kayak inget aja gitu. Iya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tantangannya yang pertama tuh bosen ya, bosen dan rutinitas. Nah, ada nggak sih tantangan-tantangan lain nih dalam kalian selama melayani selain yang tadi gitu? Apa ya? Tantangan Konflik kali. Oh, konflik antar sesama ya paling ya. Kalau dulu kita sering ngobrol ya sama si Bas. Apa tuh? Ketimpangan skill jatuhnya Oh gitu. iya, betul. Jadi Skill. maksudnya gini, Akan terlihat di pemusik itu. ya karena Ya. kita musisi ya, karena kita musisi dan kita belajar, apalagi kalau ada lagu kita itu ngulik gitu. Nah, jadi terasa sekali orang-orang yang tidak belajar sama sekali, yang tidak benar-benar mengembangkan dirinya Ketahuan itu lah ya. terasa banget gitu. Makanya pada saat itu terjadi itu kesel-keselnya kita itu. Kesel-keselnya betul. Apalagi Koko ya, tipe yang wah keselnya luar biasa. Ketika Koko udah belajar, tau-tau ketemu temen yang nggak ngulik sama sekali gitu ya. Iya. Skills
misalnya seandainya dia memang punya keterbatasan skills, itu masih bisa ditoleransi. Dia tidak ngulik, itu yang tidak bisa ditoleransi. Betul. Nangkep kan? Makanya dia bilang kan ketahuan lah orang yang belajar sama enggak gitu. Belajar bukan berarti dia 1 minggu itu sticking atau fingering, belajar ngasah skillnya bukan, tapi lebih ke udah tahu nih dia skillsnya kurang nih, tapi lagunya nggak dipelajari sama sekali gitu. Itu sih parah. Iya, cuman lihat code Google. Lihat Udah lihat code Google masih fals Masih gitu. Kita fals. juga kadang-kadang bingung gitu. Padahal di depannya itu udah ada catatan note-nya gitu. Kayak, Makanya itu yang jadi kekesalan sih, konflik batin. Konflik batin. Maksudnya kita kayak sebenarnya yang nggak benci-benci amat sama manusianya, cuma yang benci sama kayak sifatnya yang betul. tidak mau berubah. Tapi pernah gak kayak misalnya kalian negur gitu orangnya? Kayak misalnya biar kagak ada kesal-kesalan lah gitu. Justru kalau negur malah bikin konflik gak sih? Bikin konflik. Kalau misalkan kita lihat kan kita cuma konflik sama Enggak. diri sendiri kan. Maksudnya kayak ya itu kan konfliknya kalau nggak Kalau- ditegur bakal berterusan. Iya, kalau waktu itu konteksnya kita tuh Oh. bukan negur secara langsung, tapi waktu itu memang kita ada di mana sesi ngumpul musik ya. evaluasi Nah, gitu kita evaluasi di situ. Jadi ya kita negurnya secara halus kali ya waktu itu ya, yang nggak langsung ya. kayak Iya. lu cupu banget sih nggak gitu gitu. Itu sakit sih. Iya nggak kayak gitu, yang kita ya lebih manusiawi lah, yang kayak teman-teman yuk bareng-bareng yuk ningkatin skillnya. Kalau teman-teman yang lain ini sekolah loh gitu. Beberapa teman-teman kita kan sekolah, mereka bayar harga di situ walaupun waktu mereka di situ terbuang waktu itu, tapi kan dan mereka juga nurunin ego mereka lo main sama lu gitu. Masa iya seorang anggaplah Elon Musk gitu. Tiba-tiba dia kan harus bayar harga banget kalau ngobrol sama kita gini kan. Iya, betul. Betul. Ya kayak kita siapa sih lu gitu. Ya nggak sebanding, kita harta kita di dompet cuma 25.000 mungkin. Kurang Iya lagi 25.000. Di dompet ya, maksudnya di rekening paling nggak nyampe 2 digit mungkin ya misal Iya, iya, gitu. Ya paling mentok-mentok kita cuma 100 juta di rekening. Dia 100 M lebih gitu. Ada 1.000 triliun duit dia yang dia Iya. dan dia harus nurunin ego, terus kita nggak bisa menyamakan value kita sama dia gitu. Dia kan akan risih juga, kayak gue sorry, gue nggak sanggup sama lu gitu. Gue akan cari orang-orang kayak Jack Zuckerberg gitu, kayak pendiri Amazon. Makanya ada kumpulannya mereka Iya, tuh sebenarnya, betul. kumpulan bilioner itu ada, kumpulan triliuner gitu ada. Nah itu make sense. Nah orang-orang yang belajar ini nurunin egonya untuk yuk kita bareng-bareng yuk, malah mereka yang ngangkat gitu. Itu aja lu masih nggak bisa Buat yang mau main. gitu. Ya gimana kita gak kesel-keselan gitu. Nah, kalau ketemu orang yang kayak gitu kan misalkan dia lama-lama tetap nggak mau belajar nih, tetap kayak menyepelekan, nanti gue tinggal lihat aja chordnya, atau nanti gue tinggal ngikutin lead dari mana gitu misalkan di tim pelayanan. Itu kan lama-lama jadi toxic sendiri kan, karena kita udah berusaha buat menyampaikan tapi dia nggak menerima dengan baik. Kalau misalnya kita terjebak di dalam lingkungan melayani yang toxic seperti itu, kira-kira gimana tuh? Karena jujur saya belum pernah merasakan. Mengampuni setiap saat kayaknya. Setiap ketemu harus mengampuni. Tapi jujur ya, kalau misalnya ada orang ditempatin di mana kita berada ya, terutama pelayanan ya. Jujur di situ tuh kita tuh karakternya dimurniin juga sih. Koko tuh tipe yang awalnya tuh keselnya minta ampun, terus suka kayak gibah lah di belakang. Orang tersebut pasti jadi bahan gibah. Tapi pada akhirnya ya, entah kenapa makin kesini tuh kayak makin capek gitu. Salah satunya karena efek umur. Jadi kayak makin capek untuk ngeladenin orang yang bukan tidak bisa berubah ya, sulit untuk berubah lah. Lebih ke ya udahlah. Misalnya seandainya memang dia nggak mau bertumbuh, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan gue adalah gue tetap melayani dengan sepenuh hati, dengan yang memberikan yang terbaik. Kalau misalnya dia kayak misalnya jadi penghambat buat kita, selalu ada ruang untuk bertumbuh kok. Mungkin nggak di pelayanan musik, maybe di pelayanan yang lain. Dimana kita bisa cari ruang untuk bertumbuh. Karena kalau misalnya kita nggak pernah nyari, terus jenuhnya kita simpan sendiri, yang ada yang tadi barusan. Yang Pindah awal gereja. pertanyaan, iya betul, pindah gereja. Karena Nanti dia di gereja yang fokusnya baru ketemunya sama lagi. sama begitu lagi. Pasti kayak gitu. Lingkarannya begitu-gitu terus berputar. Ataupun mungkin konteks
tantangan dia bukan di pelayanan yang sama, misal musik gitu kan. Mungkin nanti pas dia pindah pelayanan dia jadi usher, ya udah di situ nanti tantangannya. Ketemu lagi yang toksik lagi, sama aja. Cerita kita tuh nggak akan jauh berbeda lah mau dimanapun kita berada. Lebih ke saat proses pemurnian itu terjadi, kita mau berubah gak? Bisa jadi dia nggak berubah, tapi kitanya yang harus berubah gitu loh. Lebih kayak mengampuni setiap saat. Ya udah kita tetap kasih yang terbaik walaupun dia nggak kasih yang terbaik. Itu sulit. Butuh waktu bertahun-tahun, beneran deh. Iya. Bertahun-tahun untuk bisa keluar dari itu kekesalan atau kepahitan sama dia. Sekilas pelajaran hidup yang harus kita, bukan hanya di gereja ya, ini bukan hanya berlaku untuk di gereja gitu. Iya, iya. Tapi kan bisa jadi dua arah sebenarnya mengenai toksik ini. Maksudnya gini, dua arahnya gimana? Orang yang tidak punya skill begitu baik menganggap kita yang punya skill yang cukup baik ini adalah toksik. Karena kita nge-push terus nih. Nge-push Ayo terus. dong, belajar dong gitu. Terus kadang-kadang kalau dia nggak belajar kan kita lumayan sinis ya, kayak nggak usah ditemenin gitu. Sendirian Cupu aja dia. gitu. Iya. Nggak. Nah, kalau kita nganggapnya ya dia toksik karena dia nggak mau bener-bener ngasih yang terbaik Masih gitu. terbaik. Bisa dua arah sebenarnya. Nah, cara nanggapinya ya ambil sudut pandang yang baik sih sebenarnya ya. Kalau bisa belajar untuk positive thinking sih ya. Pada akhirnya gitu. Walaupun waktu itu kok masih sulit mendapatkan positive thinking yang di mana dari ini orang ya. Gitu. Tapi ya itu akhirnya pada saat itu ya benar kayak tadi kata Kobas. Kita akhirnya ya sudahlah ya. Ya sudah, betul. Ya sudah Kalau lah. memang anaknya tidak mau diajak bareng-bareng bertumbuh, Ya sudah, urusan dia. ya sudah. Karena bukan ke satu orang doang yang kita lakukan. Semua orang yang tidak mau bertumbuh kita bantai juga kok pada saat itu gitu. Tapi terbukti bahkan sahabat kita terdekat aja Robi itu kita bantai. Betul. Koko tuh paling justru ya, kalau misalnya seandainya masih tegas, masih negur, masih bawel, percaya itu karena masih sayang. Tapi kalau Peduli misalnya ya? udah diem, cuek, nggak peduli, nggak banyak ngomong, udah deh, Udah terserah lu aja mau ngapain. udah end. Itu Udah bodo amat Udah baik. bodo amat, urusan udah sama Makanya. Tuhan dah. Gitu. kayak Robi itu kita bantai waktu itu. Lu pelayanan udah berapa tahun, skill lu begini-gini aja. Itu kita ngomong deep lah bertiga. Mau sampai kapan? Kalau ada kesempatan ada yang ngajar, belajarlah gitu. Terus coba tingkatin skill. Pada saat itu gue juga mau kata dia. Ya udah, pas ulang tahunnya kita beliin gitar. Nah dari situ kelihatan keseriusannya dia. Dari situ dia mulai bertumbuh tuh. Mulai bertumbuh. Latihan habis-habisan malam di rumah gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau teman-teman pada sadar kalau dia itu bawa catatan dan dia kaku sekali mainnya ya. Kalau ada dia pernah ngangkat juga kan waktu evaluasi. Kalau ada chord yang diubah, saya bingung gitu. Betul. Ya itu fasenya dia itu yang harus dia lewatin sampai akhirnya dia bisa menjadi fleksibel. Sekarang dia udah lumayan fleksibel mainnya. Gitu. Nah, jadi kan bukan mengenai kitanya jahat atau enggak sebenarnya, tergantung sudut pandang lu ngelihat itu kan. Robi aja yang mungkin lebih parah malah kita ngomong ke Robi daripada orang lain. Tapi dia mau untuk bertumbuh gitu. Nah, kayak tadi terus dia harus pindah atau enggak? Yang terjadi pindah-pindah ya kepahitannya itu ya. Kemarin gue nonton ini film Mendarat Darurat. Kayak pernah lihat ya. Iya, Mendarat Darurat. Reza Rardian. Sebelum namanya. Yang Iya, yang iya, dia iya. selingkuh Namanya itu Yang kan. diselingkuh sama lu namanya. Iya. Tapi batal selingkuhnya. Gitu. Ya selingkuh hati lah gitu. Belum sempat selingkuh yang lain-lain. Nah, jadi inti dari cerita film ini adalah si cowok bosan dengan rumah tangganya, dengan rumahnya ya. Gara-gara ya akhirnya kehidupan pernikahan dia monoton. Yang tadinya ya, kayak dalam dunia pelayanan, awalnya lu punya hati begitu besarnya, akhirnya lama-lama karena nggak ada tantangan lagi, lu akhirnya monoton menjalaninya. Terus lu ngerasa kayak toksik banget nih pernikahan, toksik banget nih pelayanan gitu. Nah, dalam cerita itu kok nonton kesimpulan yang kau ambil dari itu dan mereka juga menyimpulkan ada satu obrolan dia sama mamanya, akhirnya dia pulang ke mamanya, dia ngomong, "Ma, aku harus ngapain gitu, aku bingung."
Terus mamanya bilang gini, kamu mau pergi sama perempuannya, siapa ya nama si Luna Maya ya? Kita bilangnya Luna Maya gitu. Kamu mau pergi sama Luna Maya pun ninggalin istri kamu sekarang, mungkin akan terjadi hal yang sama nanti seperti yang kamu alamin sekarang. Karena pertanyaan terbesarnya bukan kamu harus memilih siapa. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah kenapa kamu mau menikah dengan dia dan kenapa kamu mau memilih dia? Pertanyaan terbesarnya di situ. Penyelesaiannya dari diri kita, bukan faktor eksternalnya. Iya. Bukan gara-gara dia cantik, bukan gara-gara gereja itu bagus, bukan gara-gara gereja itu pemusiknya masih biasa-biasa aja semua, bukan gara-gara itu. Atau bukan gara-gara di sini pemusiknya lumayan straight untuk bilang kita harus main bagus nih gitu. Nah, yang gue tangkap adalah penyelesaian itu semua dari kita gitu. Jadi alasan lu faktor lu sakit hati, ya lu mau pindah kemana pun akan pindah lagi mungkin satu hari nanti. Kalau lu belum penyelesaian dalam diri, lu belum mempertanyakan sebenarnya masalahnya di mana, di gua atau di eksternal gitu. Nah itu yang gue dapat dari film itu. Nah yang terjadi hari-hari ini, ya gue bersyukur sih kalau memang ada beberapa orang yang sudah pergi ya. Walaupun beberapa orang yang mungkin sedih gitu, tapi Koko turut bersukacita ya. Menyayangkan sih mungkin bukan sedih ya. Menyayangkan. Ya Koko, Kenapa tuh? ya kalau memang talenta lu bukan di musik ya sebenarnya masih ada bidang-bidang lainnya juga sebenarnya, tapi Bapak itu keputusan BTW gitu. Nah di situ yang Koko tangkap kemarin. Jadi itu Koko juga belajar dari film itu, dari film Mendadak Darurat. Lucu filmnya, coba ditonton. Jadi promosi ya. Oh tadi kan ngomongin tuh, tadi kayak Kobas ada singgung pelayanan itu dari hati gitu ya. Nah sebenarnya tuh pelayanannya itu harus apakah cukup pakai hati aja atau harus diimbangi nih kok dengan yang lain-lainnya tuh. Penasaran sih yang di situ. Oke. Banyak, mungkin ini akan ada kontroversi atau nggak tahu ya. Tapi banyak gereja yang selalu membilang pelayanan itu cukup kok pakai hati gitu. Kok nggak ngerti konteks mereka ngomong itu karena mereka nggak punya skillnya, nggak punya duitnya untuk menyekolahkan, atau apa kok nggak ngerti. Tapi cukup disayang bagi kau ya, yang juga kita sekolah juga loh gitu, belajar juga kok gitu. Kayak Ricky sekarang lagi sekolah, nanti akan paham dengan obrolan ini. Salah satu keputusan masuk sekolah ini kan kayak dari kemarin kan latihan hilang kan. Terus nonton siapa? Nonton Echa. Iya Echa Sumantri ngomong. Kalau ngomong pelayanan cukup dari hati aja ya semua orang bisa lu suruh pelayanan di tempat itu tapi enggak gitu. Kalau mau nyuruh orang random buat main drum kan nggak mungkin juga kan walaupun dia punya hati yang besar. Dan kalau memang dia punya hati untuk melayani pun dia akan belajar untuk menguasai Untuk apa yang dia lakukan, mengasah skillnya. Iya. Jadi, yuk masuk sekolah. Iya, ya makanya gitu. Koko juga dari dulu punya konsep yang sama gitu. Karena dari dulu kok punya prinsip gini. Kalau cukup pakai hati, nggak salah juga. Yeah. Tapi kalau memang lu benar-benar punya hati, kelihatan pasti perubahannya. Melvi dan Ricky saling menyayangi. Gue punya hati kata Ricky untuk lu. Tapi dia nggak mau pernah ngejar, nggak punya effort dari dulu untuk Melvi mempertontonkan rasa sayangnya. Melvi percaya nggak dia bilang sayang? Nggak percaya kan? Kita melayani Tuhan sekarang, bukan manusia. Kita melayani Tuhan yang ditonton manusia. Kita sama-sama loh, dalam penyembahan kita pun itu pelayanan kita sebenarnya sebagai jemaat. Bukan gara-gara kita main drum, bukan gara-gara kita main tamborin, terus jemaat cuma duduk dan nyanyi. Mereka tidak melayani, itu pelayanan mereka untuk Tuhan. Gitu. Jadi kalau toh bilang beralaskan, cukup pakai hati, tidak harus mengembangkan skill, saya harus keras ngomong, stop it gitu. Mau sampai kapan? Orang di dunia sana main untuk orang dunia gila-gilaan. Gitu. Mereka bisa bermain musik gila-gilaan, mereka bisa menari gila-gilaan. Bahkan diskotik heboh.
Klub-klub malam gila-gilaan untuk bikin manusia puas. Lu manusia nggak mau bikin gila-gilaan untuk bikin Tuhan puas. Wow. Karena sebenarnya kalau kita mau, Sangat menampar. kita tahu siapa yang kita layani, pasti kita mau memberikan yang terbaik Iya. gitu ya buat siapa yang kita layani. Kok itu. percayalah dengan konsep harus punya hati. Betul. Iya, betul. Step itu betul. Tapi jangan lupa kalau hati itu pasti kelihatan akan ujungnya pada skill. Betul. Yes. Kalau Iya. orangnya begitu-begitu aja kelihatan dia nggak Coba punya hati. tamborin kalian. Kan kalian bermain dengan irama, step, gerakan. Yang dimana semuanya satu kesatuan. Kalian ada yang namanya gerakan perjanjian. Ketika dalam melakukan gerakan perjanjian, yang satu tidak janjian. Nggak sinkron ya. Nggak sinkron. Yes, betul. Perjanjian begini kan, terus begini gitu. Kok tahu? Kok saya? Iya kan? Iya. Kalian begini terus begini. Waktu kalian begini dia begini gitu. Iya. Coba bayangkan, sekali dua kali mungkin, dia lupa kan. Iya. Dan tiap minggu berulang-ulang kali, terus dia bilang, gue punya hati untuk Tuhan. Sorry, Tuhan yang mana? Jadi kayak ada trust issue ya. Gitu. Iya. Itu yang harus kita pertanyakan. Kalau lu benar punya hati, lu pasti benar-benar mempertontonkan itu. Yes. Dan latihan. Betul. Betul. Bukan cuma gue punya hati, tapi gue latihan. Stop it. Betul, berarti ketahuan ya orang-orang yang benar-benar punya hati buat melayani sama yang kayak cuman yang beralaskan hati Iya, itu iya. aja Jangan gunakan punya hati itu sebagai alasan. Lama-lama lu jadi batu sandungan takutnya. ya. Yes, Gitu. betul. Jangan terlalu gampang ngomong gue punya hati. Coba cek, bener nggak lu punya hati untuk Tuhan dalam pelayanan lu gitu. Sedangkan kita karena sulit, everything itu sulit untuk dicari. Ketika kita dapat itu kita menghargai banget, sehingga kita melakukannya sepenuh hati dan benar-benar belajar. That's why kalau misalnya memang zaman sekarang memang tantangannya tuh semakin banyak informasi, orang justru makin males ya.